Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Selawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ilmu usul fikih dengan referensi kitab Al-Bayan juz yang ketiga dengan pengarang Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Al-Muqaddimah fiha faslan. Silahkan dibuka di halaman ketiga ya. Pendahuluan di dalam kitab ini ada dua pasal. Al-Faslul Awal, pasal pertama, fi ta'rifi usulul fikhi, terkait dengan pengertian usul fikih. Wa mawdu'ihi, terkait dengan topik yang dibahas oleh ilmu usul fikih. Wa faidatihi, terkait dengan faidah kegunaan ilmu usul fikih. Wa istimdadihi, terkait dengan hal-hal yang mendukung dalam ilmu usul fikih. Fal aslu lughatan, al-aslu ya, al-aslu lughatan secara bahasa huwa ma bunya alaihi ghairuhu, yaitu apa yang dibangun di atasnya sesuatu. Ka asli jidar, seperti asal daripada tembok itu berarti apa? Al-asas, yaitu pondasi. Jadi ketika kita melihat bangunan tembok, ya kan, itu mesti ada asalnya, mesti ada asasnya, yaitu pondasi di bawah. Wal far'u, sedangkan far' cabang, ma bunya ala ghairihi, yaitu yang dibangun di atasnya. Nah, berarti kalau pondasi yang dibangun atasnya apa? Tembok. Berarti tembok itu menjadi farak. Nah, kemudian asalnya adalah pondasi itu. Ka furu'is syajarati, seperti cabang dari pohon, li asliha, untuk asalnya. Jadi kalau pohon yang berdiri itu namanya farak. Ada asalnya. Apa asalnya kalau pohon? Yaitu akar yang menghunjam di bawah tanah. Jadi pohonnya itu menjadi farak, yang di bawahnya akarnya itu menjadi asalnya. Wa furu'il fiqhi li usulihi. Dan kemudian ilmu fikih, nah itu menjadi apa? Cabang, menjadi cabang. Asalnya apa asalnya? Yaitu kaidah-kaidah umum. Wastilahan, sedangkan secara istilah yutlaqu ala khamsati ma'an, maka diartikan ada 5 arti. Awalan, yang pertama, al-qa'idah al-kulliyah. Jadi al-asl itu disebut dengan al-qa'idah al-kulliyah, kaidah umum. Ka qaulihim ibahatul maitati lil muttarri khilaf al-asl, ay mukhalif lil qa'idah al-kulliyah. Seperti perkataan mereka terkait dengan halalnya memakan bangkai untuk orang yang dalam keadaan darurat.
Nah, ini menyelisihi apa? Al-asl, yaitu menyelisihi kaidah secara umum. Apa kaidah secara umumnya? Kullul maitati haram. Setiap bangkai haram. Kemudian dalam Al-Qur'an, innama harrama 'alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian bangkai. Kemudian yang kedua, ar-rajih. Nah, disebut dengan ar-rajih. Seperti perkataan mereka, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal dari perkataan adalah al-haqiqah, yaitu hakikat yang dia dengar. Hakikat yang dia dengar. Ai ar-rajih 'inda as-sami', yaitu yang didengar itu dia al-asal. Nomor 3, al-mustashab, yaitu apa yang menyertai. Seperti perkataan mereka, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Jadi asal itu tetap seperti apa yang sebelumnya terjadi. Contohnya, idza tayaqqana al-wudu. Jika dia yakin bahwa dia telah berwudu, tiba-tiba syakka fil hadas, dia ragu-ragu bahwa dia udah terkena hadas, maka apa? Fahuwa thahirun, dikembalikan kepada yang pertama. Apa yang pertama? Bahwa dia telah bersuci. Li'annal asla, karena asalnya istishabut thaharah, dia telah apa? Menyertai dengan berwudu. Yang keempat, al-makisa alaihi. Al-makisa alaihi menjadi standar, menjadi pusat. Al-makis, yang sesuatu itu distandarkan kepada dia, al-makis alaih. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, yajri riba fil arruzi qiyasan 'ala asy-sya'ir. Jadi di dalam beras itu ada riba. Nah, ini dikiaskan, distandarkan dengan apa? Asy-sya'ir, yaitu gandum. Karena ketika itu Rasulullah SAW tidak menyebutkan al-aruz, tapi menyebutkan asy-sya'ir, yang sama-sama apa? Makanan pokok. Maka aruz ini disebut dengan faraq, kemudian asy-sya'ir disebut dengan al-asl. Maka apa? Wal aruzu makisun wa yusamma aidan far'an. Maka beras ini disebut apa? Makis, yang ia bersandar kepada yang makis alaih. Wa yusamma aidan fara', dinamakan juga dengan cabang. Wasya'iru, sedangkan gandum makisun alaih, yang menjadi standar. Wa yusamma aidan aslan, dan disebut juga dengan asal. Pengertian yang kelima, ad-dalil. Kaqaulihim al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab was sunnah ay daliluha. Seperti perkataan mereka, asal permasalahan ini adalah dari kitab dan sunnah. Asal dari adanya sholat adalah dalil dari Alkitab dan as-sunnah. Ay daliluha, argumennya itu dari Alkitab dan as-sunnah, maka disebut dengan ad-dalil. Jadi al-asal disebut juga dengan ad-dalil. Wa minhu usulul fiqhi ay daliluhu. Dan darinya apa? Usul fiqh. Nah, maksud dari usul daliluhu, yaitu pedoman daripada fikih. Wa hadza awfaqu bil maqam usulul fiqh. Nah, pengertian yang kelima ini lebih tepat ya. Pengertiannya dengan usul fiqh, yaitu dalilul fiqh, petunjuk fikih, ala sabilil ijmal, dengan jalan yang secara global.
Kaqaulihim mutlaqul amri lil wujub, sebagaimana perkataan mereka mutlaqul amr, memutlakkan bahwa kalau ada kata perintah dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, maka itu menjadi apa? Kewajiban. Wa mutlaqun nahyi lit tahrim, dan memutlakkan kalau ada larangan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis, maka apa? Menunjukkan keharaman tersebut. Contohnya umpamanya wa aqimus shalah, ini perintah, kata perintah, kata amr. Nah, berarti apa? Dirikanlah sholat, berarti sholat itu wajib. Kemudian la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina, maka zina itu haram. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma' wal qiyas hujjat, dan memutlakkan bahwa perbuatan Nabi, kemudian konsensus, ijma', kesepakatan para ulama, dan juga qiyas, mengkiaskan itu hujjat, itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi burhan, bisa menjadi penopang ya. Maka apa? Dalam kita memahami agama ada beberapa dalil yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Alkitab, yaitu Al-Quran dulu diambil, ada nggak ini? Nah, kemudian hadis, perkataan Rasul atau perbuatannya. Kemudian ijma' berarti konsensus para ulama, para sahabat. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas, yaitu mengkiaskan. Karena zaman kita hukum itu belum ada di zaman Rasul, tetapi mirip. Ada hal yang mirip, nah itu namanya mengkiaskan. Nah, kemudian ada beberapa, banyak di bawahnya, ada syara'u man qablana, ada qaulus sahabi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah yang empat ini. Wal fiqhu lughatan, fikih secara bahasa, al-fahmu, yaitu pemahaman, mutlak, secara mutlak. Qala Syekh Abu Ishaq berkata, fahmul asya' al-khafiyah, yaitu paham terhadap sesuatu yang tersembunyi. Itu faham. Umpamanya nih, di atas meja kita ada buah-buahan, kemudian ditutupi. Ketika ditutupi kita nggak tahu, nggak paham apa itu. Tapi ketika kita buka, ternyata buah jeruk. Nah itu faham, faham, ya, tahu, ya. Berarti memahami sesuatu yang tersembunyi. Falidzalika taqulu, maka dari itu Anda berkata, faqihtu kalamak, saya paham perkataan Anda. Wala taqulu faqahatis sama' wal ard, dan jangan mengatakan langit dan bumi paham, enggak mungkin. Kenapa? Karena langit dan bumi adalah benda-benda yang tidak berakal, enggak mungkin dia paham. Wastilahan, secara istilah apa? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah an adillatiha at-tafsiliyah bil istidlal. Ilmu terkait dengan hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil yang terperinci. Kemudian apa? Bil istidlal, dengan ditopang, dikuatkan dengan dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka keluar dari pengertian fakharaja biqaulina bil ahkam, pengertian ahkam, pengertian yang atas tadi, apa? Al-ilmu bidzawat, ilmu terkait dengan zat-zat, was sifat, dan terkait dengan sifat, kal ajsam, sesuatu yang berbentuk, wal a'rad, barang-barang yang enggak kelihatan, wa bisyar'iyyah, kemudian keluar dari term asyariyah apa? Al-aqliyah, yaitu sesuatu yang harus menggunakan logika, wal hissiyah,
dan sesuatu yang gunakan perasa. Kal hisab, seperti ilmu hisab, ilmu matematika, ilmu hitung-hitungan, itu akliyah. Wal handasah, yaitu apa? Ilmu untuk mengukur, ilmu untuk membuat rumah, ini ukurannya berapa, kali berapa, dan sebagainya. Wal musiki, dan musik, wa ghairiha, dan selainnya. Wa an adillatiha at-tafsiliyah, kemudian keluar dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah secara terperinci, apa? Al-ijmaliyah, ya secara global. Fa yusamma usul al-fiqhi kama taqaddam, maka disebut dengan usul fikih seperti yang tadi sudah diterangkan. Wabil istidlal, kemudian keluar dari kata-kata istidlal, apa? At-taklid, ngikut aja, at-taklid. Wa ma huwa ma'lumun bid-darurah, dan sesuatu yang sudah diketahui secara bersama-sama, min ghairi istidlalin, tanpa adanya dalil. Seperti apa? Wujubis shalah, wajibnya salat, wajibnya puasa. Wal ilmu huwa sifatun yang kashifuhu bihal matlubu inkishafan taman. Ilmu adalah sifat yang dibuka, yang dibeberkan apa-apa yang ia maui, inkishafan taman, dengan membeberkan secara sempurna. Wal muradu bil ilmi, dan maksud dengan ilmu fi ta'rifil fiqh, dalam pengertian fikih, ma yashmal al-dhann, yang meliputi persangkaan juga, al-dhann. Li'anna ghalib, karena kebanyakan masailil fikhi, problem-problem terkait dengan fikih, dzunun, yaitu apa? Persangkaan-persangkaan. Tsummal ilmu yang qasimu ila daruriyin wa nadhariyin, kemudian ilmu terbagi menjadi daruri sama nadhari. Fad daruriyu, maka apa? Ilmu yang daruri, ma la yahtaju fi tahsilihi ila nadhar, yang tidak membutuhkan di dalam keinginan tahuannya, yaitu apa? Ila nadhar, perlu dipikirkan secara terperinci. Di angan-angan dasar enggak perlu itu. Seperti apa? Kal ilmi bi anal wahida nisfal itsnain, yaitu pengetahuan bahwa satu itu setengah dari dua. Wan nadhariyu, nadhar itu secara teori, ma yahtaju ila nadhar, yang memerlukan pemikiran, tidak bisa serta-merta langsung paham. Nah, itu nadhari. Kal ilmi, seperti pengetahuan bi anal wahid, bahwa satu itu setengah, nisfa sudus, 1/6, isna asyar 12. Jadi satu itu setengah daripada 1/6 12. 1/6 12 berapa? 2. Nah, makanya satu adalah 1/6 dari 12. Ini kita butuh apa? Pemikiran yang jeli lagi. Wan nadharu wal fikrul matlubu bihi ilmun aw dhannun. Sedangkan nadhar itu adalah pikiran yang dimintai oleh ilmu sama dhann. Jadi ilmu sama dhann itu bedanya sedikit, ya. Kalau ilmu tadi 100% tahu, tapi kalau dhann 80% lah dia tahu. Wal fikru, kemudian pikiran, harakatun nafsi fil ma'qulat, yaitu pergerakan pikiran fil ma'qulat, terkait dengan hal-hal yang perlu dipikir. Wad dalilu, sedangkan dalil, ma yumkin at-tawassulu, sesuatu yang memungkinkan untuk kita sampai bisahihin nadhar,
dengan hasil yang benar dalam pemikiran sesuai yang diminta, ilal matlubi. Wal jahlu, sedangkan jahal, kebodohan, adamul ilmi bisyai', yaitu tiada pengetahuan terkait dengan sesuatu. Umpamanya ditanya, apa itu sepeda? Enggak tahu. Nah, umpamanya itu berarti dia jahal. Au idraku syai' ala khilaf ma huwa lahu, atau mengetahui sesuatu tetapi berseberangan dengan apa yang nyata. Wa yusammal awwal al-jahlul basit, maka yang pertama tadi yang ditanya, sepeda itu apakah Anda tahu sepeda? Enggak tahu, itu disebut dengan jahlul basit. Wa tsani, yang kedua, kita tanya, sebenarnya dia nggak tahu tapi dia jawab asal-asalnya. Apa itu sepeda? Oh, dia bisa terbang, bisa apa dan sebagainya. Padahal menyelisih apa yang ada, tapi dia asal jeplak aja ya. Maka disebut dengan jahal al-murakkab, kebodohan yang tersusun. Wa dhannu al-idrakur rajih li ahadil amrayn. Dhann yaitu pengetahuan yang lebih kuat, keyakinan yang lebih kuat li ahadil amrayn terkait dengan sesuatu yang bimbang. Itu berapa? 80% dia lebih kuat, maka disebut dengan dhann. Wal wahmu al-idrakul marjuh li ahadil amrayn. Sedangkan waham yaitu keyakinan yang lemah li ahadil amrayn. Ada pengetahuan terkait dengan sesuatu tapi dia lebih lemah, 40%. Oh, saya kira-kira 40% tahu bahwa ini. Nah, itu waham. Berarti apa? Salah gitu ya. Waham. Wasyakku, kemudian syak, ragu-ragu. Al-idrak al-mustawi bainal amrayn, yaitu pengetahuan yang seimbang terhadap hal yang mempunyai dua perkara. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi 'ala as-sawa' syakkun. Keraguan terkait dengan Zaid itu berdiri atau duduk, tetapi 50-50 kita. Oh, kayaknya sih 50% dia ini, 50% dia duduk, 50% dia berdiri. Maka disebut dengan syak. Wa ma'arujhani fi ahadihima dhann. Nah, ketika kita berkeyakinan bahwa Zaidnya berdiri itu 80%, kemudian duduknya 20%, maka disebut dengan dhann. Kita yakin 80%. Wa ma'al marjuh waham. Tetapi kalau keyakinan kita lebih lemah terkait dengan berdirinya Zaid, al-waham.